Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil review kelompok kami yang beranggotakan Violia Hayu Dewanti, NIM 2018 017100, Vicky Bella Octavia, NIM 2018 01711, Dorothea, NIM 2018 017121, Aprilia Dwijahani Putri, NIM 2018 017152, Yuli Hidayati, NIM 2018 017147, dan Imai Safitri, NIM 2018 017145. Saya Aprilia Dwijahani Putri akan memulai presentasi. Hasil review kelompok kami mengenai artikel yang berjudul The Two Sides of CEO Pay Injustice, a Power Law Conceptualization of CEO Over and Underpayment. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengetahui gaji yang diterima CEO menggunakan power law karena ditemukan distribusi gaji yang tidak normal. Metode penelitian ini menggunakan metode analitik data berdasarkan pendekatan kuantitatif. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu distribusi kinerja CEO lebih cocok dengan distribusi power law daripada distribusi normal. Pada hipotesis ini variabel X-nya yaitu distribusi kinerja CEO dan Y-nya adalah distribusi power law, di mana distribusi kinerja CEO ini diproyeksikan oleh Tobin Q dan ROA. Untuk selanjutnya hipotesis yang kedua yaitu distribusi gaji CEO akan lebih cocok dengan distribusi power law daripada distribusi normal, yaitu pada hipotesis kedua ini X-nya adalah distribusi gaji CEO dan juga Y-nya adalah hukum power law, di mana distribusi gaji CEO ini diperoleh datanya dari pembayaran CEO. Selanjutnya untuk yang hipotesis yang ketiga yaitu akan ada tumpang tindih yang substansional antara CEO yang diposisikan di bagian atas distribusi kinerja dan CEO yang diposisikan atas distribusi gaji. Jadi untuk X-nya yaitu ada distribusi kinerja dan distribusi gaji, dan Y-nya adalah keadilan. Selanjutnya hipotesis yang keempat yaitu hukum kekuasaan akan menyesuaikan nilai opsi yang dilakukan, dan distribusi bonus lebih baik dibandingkan dengan hukum kekuasaan distribusi gaji. Selanjutnya hipotesis yang kelima yaitu akan ada tumpang tindih yang lebih besar antara CEO yang diposisikan di bagian atas distribusi kinerja dan CEO diposisikan atas distribusi gaji, ketika gaji dinilai berdasarkan nilai opsi yang dilaksanakan dan bonus dibandingkan dengan gaji. Baiklah, saya Vicky Bella Octavia, NIM 2018 017111, akan menjelaskan tentang teori, yaitu di mana dalam penemuan ini memberikan cahaya baru tentang kelayakan gaji CEO dengan menggunakan lensa konseptual dan metodologis yang baru untuk menyoroti kelebihan dan kekurangan pembayaran yang sistematis, di mana hasilnya pun menunjukkan pelanggaran keadilan distributif dan menawarkan sedikit dukungan untuk hipotesis kontrak efisien teori agensi, yang memiliki implikasi penting untuk teori agensi, teori ekuitas, teori keadilan, dan pembagian risiko agen dan risiko agen teori bantalan. Perkenalkan, saya Imai Safitri, NIM 2018 017145. Selanjutnya sampel. Peneliti mempelajari 22 industri dan N sama dengan 4158 kombinasi CEO perusahaan untuk analisis berdasarkan Tobin Q, dan N sama dengan 5091 untuk analisis berdasarkan laba atas aset.
Terkait kompensasi, mereka mengukur distribusi CEO berdasarkan total kompensasi dan 3 komponen gaji CEO, gaji, bonus, dan nilai opsi yang dilakukan. Dalam memperoleh data kinerja, perusahaan dari database Compustat dan data pembayaran CEO dari database EcoQcom untuk periode yang berlangsung dari tahun 1992 hingga 2012. Baik, yang berikutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari review artikel jurnal menurut kelompok kami. Di mana hasil kesimpulan kami yaitu menunjukkan bahwa CEO yang berada di puncak distribusi kinerja menciptakan nilai jauh lebih banyak daripada mereka yang berada di tingkat distribusi kinerja yang lebih rendah. Dan para CEO yang berada di puncak distribusi gaji digaji lebih banyak daripada mereka yang berada di tingkat distribusi gaji yang lebih rendah. Namun, ada sedikit tumpang tinggi antara CEO yang berkinerja tidak baik dan CEO yang berpenghasilan tinggi. Selain itu juga, hasil kami memberikan bukti tentang pembayaran yang kurang dari CEO. Hasil ini menunjukkan pelanggaran keadilan distributif dan menawarkan sedikit dukungan untuk hipotesis kontrak efisien teori agensi yang memiliki implikasi penting untuk teori agensi, teori ekuitas, teori keadilan, dan teori berbagi risiko agen dan teori bantalan risiko agen, serta kompensasi eksekutif dan tata kelola praktik secara umum. Singkatnya, CEO biasanya tidak pantas mendapatkan gaji yang mereka terima, karena beberapa pantas mendapatkan lebih sedikit, terutama mereka yang berada di puncak distributif gaji. Sedangkan yang lain hendak mendapatkan lebih, sebagaimana dinilai berdasarkan tingkat kinerja mereka dan perspektif keadilan distributif, bahwa kinerja yang lebih tinggi seharusnya dikaitkan dengan gaji yang lebih tinggi juga. Kami berharap hasil kami akan membuka jalan agenda penelitian bermanfaat dan bertujuan untuk lebih memahami kedua sisi ketidakadilan gaji CEO. Saya Violia Yudewanti akan menjelaskan mengenai saran dari penelitian. Saran penelitian selanjutnya juga ada tambahan E5. Hasil kami menunjukkan perlunya penelitian di masa depan untuk menjelaskan fenomena yang belum mendapatkan perhatian empiris yang menandai hingga saat ini. Pembayaran yang kurang dari CEO, misalnya faktor apa saja yang mencegah CEO berkinerja terbaik tidak menerima kompensasi yang pantas mereka terima berdasarkan kinerja superior mereka. Apa kepentingan relatif dari faktor-faktor tingkat individu seperti keterampilan negosiasi CEO dibandingkan dengan faktor-faktor kontekstual seperti kendala lingkungan dalam menjelaskan kurangnya pembayaran CEO. Jelas para penelitian, media, dan publik secara umum telah berfokus pada kelebihan pembayaran CEO. Tetapi hasil kami mengarah pada kebutuhan akan aliran penelitian yang berfokus pada pembayaran CEO yang kurang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.